Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun. Alhamdulillah, saya ini sedang dalam perjalanan menuju satu daerah. Beberapa bulan ini saya di samping ada kesibukan di pondok, pengajian dan sebagainya dengan santri, juga ada kegiatan di luar, kegiatan keagamaan. Tetapi perlu masyarakat ketahui bahwa walaupun saya jarang bikin konten ini, ya karena tadi terkendala oleh kegiatan-kegiatan yang prioritas di pondok saya dan kegiatan di luar, tetapi saya selalu menyempatkan monitor perkembangan nasab di YouTube ya. Dan saya mempunyai prioritas utama, yaitu insya Allah beberapa bulan ini saya selalu turun gunung. Kalau kata Abu Yamamah, turun kaki. Turun kaki dia cenage, perlu turun kaki dia cenage. Jadi umat Islam artinya tidak duduk di belakang meja. Saya turun ke bawah untuk investigasi, khususnya di daerah Banten. Saya ingin tahu sejauh mana respon masyarakat Banten terkait nasab ini, terkait nasab Alawi yang sudah banyak beredarkan di YouTube bahwa itu sudah rungkat ya. Dan juga saya ingin tahu respon masyarakat Banten terkait makam-makam keramat khususnya yang ada di Banten. Sekaligus saya kontrol ke beberapa tempat yang bisa saya jangkau, apakah di Banten ini ada yang diba'alawikan atau tidak. Itulah salah satu penjawab kenapa saya jarang muncul di YouTube ya, bikin konten. Saya ingin membuktikan langsung bagaimana reaksi mayoritas masyarakat Banten terkait nasab Ba'alawi. Alhamdulillah bisa disimpulkan bahwa masyarakat Banten ini sangat cerdas, sudah berpikiran maju. Jadi sudah memandang bahwa persoalan nasab ini bukan persoalan enteng, bukan persoalan biasa, tapi ini menyangkut sebuah kenistaan yang harus diperjuangkan. Dan persoalan nasab ini ada persoalan yang menjadi barometer keindonesiaan seseorang, kepribumian seseorang, kesukuan seseorang. Artinya ketika nasab satu kelompok ini palsu, tetapi diklaim benar, soheh, dan diyakini soheh, ini akan berpengaruh atas kelangsungan keindonesiaan negara Republik Indonesia ke depan, dan kelangsungan kepribumian seluruh pribumi negara Republik Indonesia, dan kelangsungan kesukuan seluruh suku-suku di negara Republik Indonesia. Mengapa sebabnya? Pada saat nasab seseorang atau kelompok ini palsu, yang dinisbahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus oleh seluruh masyarakat Banten, dan kemudian dianggap nasab yang palsu yang ngaku cucu Nabi ini menjadi sebuah yang wah, tentu secara psikologi rakyat Indonesia, Nusantara khususnya, dan pribumi khususnya masyarakat Banten ini mau tidak mau akan tunduk takluk tanpa perang, tunduk takluk dikuasai tanpa perjuangan. Sangat mudah sekali. Mencek orang Banten tema dipaehan sabari ditiupan. Ya, dipaehan sabari ditiupan. Jadi begitu sangat mudahnya kelompok itu akan menguasai Indonesia, akan menguasai jiwa-jiwa seluruh rakyat Indonesia, akan menguasai jiwa-jiwa seluruh rakyat Banten, masyarakat Banten, wabil khusus masyarakat Banten yang turunan Wali Songo dan turunan ulama-ulama yang pejuang bangsa, pejuang Banten, yang dulu leluhur-leluhur kita ini orang Banten habis ditindas oleh Belanda dan oleh mata-mata Belanda, oleh antek-antek Belanda ya. Maka tentu ini harus kita perhitungkan, jangan sampai terjadi lagi adanya penjajahan, baik penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan nasab, penjajahan sosial, penjajahan panggung-panggung di
Indonesia, khususnya di Banten. Dan adanya polemik nasab ini menjadi sebuah standar. Seseorang yang cerdas bisa menilai kualitas, kalau dia orang Banten, kualitas kebantenannya. Kalau dia seorang keturunan Wali Songo, bisa dilihat standar kualitas keturunan kewali songoannya. Kalau dia seorang Nusantara, bisa dilihat dari kualitas kenusantarannya. Apakah dia berindikasi menjadi pecundang, menjadi mental babu, mental tempe, mental cengeng, atau memang dia seorang patriotis? Kalau dia orang Banten, memang seorang Bantenais yang memang kokoh, yang mewarisi jiwa-jiwa perkasa leluhur-leluhurnya, yang anti penjajahan apapun. Ini bisa dilihat sekali, ya. Begitu juga oknum-oknum yang ngaku ulama, yang ngaku ahli ngaji, itu bisa kelihatan apakah memang dia itu sejati ahli ilmu. Artinya sejati ahli ilmu di sini bukan dia bisa ngaji blak ceramah kesana merasa pinter, ahli nahu sorob, ahli imriti, bukan begitu. Disebut ahli ngaji menurut hakikatnya, menurut saya ini mereka yang memang dengan ilmunya, jiwanya mempunyai kesejatian, mencintai kebenaran yang hakiki, bukan karena keterkaitan secara individu. Itu secara namanya subjektif. Itu tidak bisa dikatakan seorang ahli ilmu yang patriotis. Itu masih bisa dikatakan oknum ahli ilmu yang bisa dibeli. Jadi mereka mengumandangkan kebenaran bukan karena kedekatan dengan seseorang, bukan karena dia diberi oleh seseorang, bukan, tetapi memang dia tumbuh berkembang oleh cahaya ilmu yang dia dapatkan. Inilah yang dikatakan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk membenam ke dalam kalbunya sehingga dia memberikan kebenaran walaupun dicaci maki. Ini yang menurut saya ini ahli ilmu ini, ya. Jadi fenomena nasab yang digaungkan oleh tentang terkait nasab, tidak terkonfirmasinya nasab Alawi kepada Said Ahmad Muhajir, dalam artian bahwa Ba'alawi ini bukan duriyah Nabi menurut tesis Haji Imad, dan sudah diakui juga oleh mayoritas ulama-ulama baik ulama Indonesia maupun luar negeri. Ini telah membangkitkan rasa-rasa dari jiwa-jiwa yang patriotis, ya, telah membangunkan jiwa-jiwa dan ruh-ruh dan rasa-rasa yang penuh semangat untuk berkarya demi bangsa, agama, dan negara Republik Indonesia. Nah, dan jiwa tersebut meruntuhkan jiwa-jiwa dan mental pengemis, mental budak-budak penjajah dan antek-antek penjajah. Dan itu jelas sekali merungkatkan pengakuan palsu, dusta yang selama ini digembar-gemborkan seolah-olah itu sahih, menjadi bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW atau pada cucu Nabi Muhammad, sebagai cucu Nabi Muhammad SAW di panggung-panggung di YouTube. Dan ini sudah tidak berlaku. Untuk kurang Banten tema nges pamorang nges telaku, nges hapek ya. Dan terbukti sekarang alhamdulillah seluruh Nusantara, seluruh pribumi mayoritas, ya, juga di Banten, hasil investigasi saya ke beberapa ulama-ulama, ya, mayoritas ini sudah sadar bahwa sesungguhnya Indonesia ini adalah tumbuh dan berkembang dan bangkit oleh jiwa-jiwa suci pejuang-pejuang pribumi Nusantara, ya, ulama-ulama pribumi Nusantara, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang tidak pernah di dalam darahnya pemikirannya itu didoktrin oleh doktrin oknum Balawi oleh oknum antek-antek Belanda. Dan mereka semua ini mayoritas ulama Banten, Mas Kawan, sudah sadar itu. Dan satu yang perlu diketahui oleh kita bersama, bahwa ternyata roh-roh cahaya-cahaya Wali Songo ini sudah merasuk ke dalam jiwa-jiwa seluruh keturunan-keturunan Wali Songo yang murni dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah, yang murni dia mencintai kebenaran, ya. Dan ruh dan insya Allah berkah Wali Songo ini sudah merasuk, ya, merasuk ke dalam kolbu dan jiwa seluruh ulama-ulama, seluruh masyarakat pribumi Nusantara yang di dalamnya
ada satu noktah kecintaan kepada negara, bangsa, dan agama, ya, dan bumi pertiwi ini. Mereka lah yang diwarisi oleh cahaya kebenaran, dan mereka itu nanti yang akan bangkit, menghantam siapapun, orang-orang yang palsu, yang dusta, tetapi ngaku cucu Nabi. Dan mereka nanti yang akan merungkatkannya, baik di Banten dan di seluruh Nusantara. Dan ini insya Allah akan terjadi. Bismillah biquatil qudrat karamati, saya yakin ini akan terjadi. Ya, karena kenapa? Kebenaran adalah kebenaran, batil adalah tetap batil. Cahaya Wali Songo adalah cahaya Wali Songo, Duriah Rasul adalah Duriah Rasul. Sama sekali tidak akan bisa dimanipulasi, dicampur adukan dengan kebatilan dan pengakuan-pengakuan palsu dan dusta. Kalau memang dia Duriah Nabi, tetap akan muncul keduriah nabiannya, akan terlihat patriotismenya, akan terlihat perjuangannya. Tetapi sebaliknya, kalau memang dia Duriah Nabi palsu, dusta, ya, mencukurang pantan tema, gombal, bohong, palsu, nipu, akan tampak pula. Begitu juga dengan pengikutnya, mereka akan lebur nanti, ya, lebur. Namun cukup bahasa gorik mah hilang tanpa karana, cenage. Ini akan terjadi insya Allah. Nah, kembali lagi, sudut pandang pandangan dari masyarakat Banten mayoritas dan mayoritas para ulama. Jadi kesimpulannya, ya, insya Allah hampir 90% masyarakat Banten sudah melek, sudah bangun, sudah maju, dan mereka sudah meyakini bahwa pusaka Indonesia dari dulu zaman sampai sekarang adalah Wali Songo, dan Wali Songo itu bukan Bang Alawi. Ini sudah diyakini. Yang kemudian bahwa yang perlu diprioritaskan, perlu dimuliakan sekarang ini adalah ulama-ulama pribumi, ulama-ulama lokal. Ini sudah mulai kesadaran timbul bakal. Dan kemudian juga yang ketiganya, mereka punya kesadaran untuk menjaga makam-makam leluhurnya, makam-makam keramat, khususnya yang ada di Banten. Jangan sampai dibaalawikan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang punya misi-misi tersembunyi, misi-misi khusus, yang ingin menguasai Indonesia tanpa perang, ingin menguasai Indonesia tanpa buruk, ingin menguasai rakyat Indonesia dan seluruh keturunan Wali Songo ini dengan tanpa dipandang buruk, padahal jahatnya luar biasa. Lamun cek orang Betawi mah kebangetan ente cenah ge. Ya. Jadi lamun cek orang leuweung teh mah bahasana teh ari beungeut-beungeut Arjuna tapi hate warhawana gitu. Jadi itu memang seperti itu, mereka ingin menguasai Indonesia, ingin menguasai NKRI, ingin menguasai seluruh keturunan Wali Songo, ingin menguasai pribumi Nusantara dengan cara yang halus, dipandang tetap baik, tetap suci, padahal dia berhati busuk. Dan satu lagi kebusukan oknum-oknum mereka, ya, itu condong memframing, memberikan framing, yaitu dengan bahasa pecah belah. Dan dijualnya itu yaitu Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ini senjata mereka untuk menutupi kebusukan mereka, kejahatan mereka, dan untuk membela kebatilan mereka dengan pecah belah dan kesatuan NKRI. Pinter kan? Contohnya gini, oh, ada kelompok yang memecah belah Habaib dengan Kiai, Habaib dengan NU, ya, memecah belah bangsa, memecah belah Indonesia. Ini adalah sebuah bentuk narasi untuk menutupi kejahatannya dan untuk mempengaruhi, provokasi rakyat Indonesia. Nah, ada istilah di dalam ilmu psikologi, orang ini sebetulnya orang lemah, orang-orang yang kalah, tetapi dia mencoba, ingin selalu menang dengan mencoba membuat satu kalimat, satu keyakinan agar menutupi kekalahannya. Ini salah satu faktor ilmu kejiwaan. Jadi tetap dijual itu bahasa pecah belah, pemecah belah NU dengan NU, pemecah belah ulama NU dengan Habaib, pemecah belah bangsa, bla 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 untuk NKRI. Nah, ini apalagi framing narasi yang sangat jahat untuk menguasai rakyat. Ada kelompok yang lebih jahat daripada HTI, daripada FP, daripada Wahabi, daripada teroris. Ini kan orang-orang bual ini, orang penjahat, orang-orang yang berbicara tanpa analisa, tanpa penelitian, yang lahir dari bukan seorang ilmuwan, tapi orang yang hanya bisa ngomong-ngomong doang dengan modal bacot ini, ya. Dan orang ini adalah orang pesanan, orang yang didoktrin oleh kelompok, ya, orang yang mencari receh.
mengatasnamakan untuk persatuan Indonesia, mengatasnamakan untuk persatuan NU, untuk persatuan rakyat Indonesia, untuk negara bangsa. Padahal dusta. Manggu genep dia ngomong gitu. Ngomong gitu dia kan jama bodoh. Manggu genep kan aing manggus aing jajoran darah dia malil kumaha insyaallah. Berbicara ini untuk persatuan Indonesia, memecah belah bangsa, memecah belah kesatuan Indonesia. Ya. Merusak kesatuan bersatuan. Ngomong apa? Kayak nggak tahu aja saya rahasia lu. Ya. Itu bahasa pesanan, itu bahasa yang dipaksakan. Ya. Itu maling teriak maling. Itu sengaja framing untuk menyudutkan keturunan Wali Songo, seolah keturunan Wali Songo itu memecah belah bangsa, pengikut Haji memecah belah bangsa, memecah belah umat. Umat yang mana dipecah belah? Dari dulu juga ada oknum yang memecah belah umat, perlu diam-diam doang, diam-diam baik dia. Tuh, oknum habaib tuh. Sebelum-sebelumnya, apakah tidak ada yang menjadi pecah belah umat, bangsa, memecah belah ulama NU dengan pemerintah mencoba untuk memecah belah seperti itu? Ada, banyak. Kenapa diam? Pengen tahu ya? Salah satu ciri pemecah belah negara Republik Indonesia yang paling dominan, yang paling nyata ya, oknum-oknum yang sering mencaci maki pemerintah, oknum-oknum Habib yang memprovokasi masyarakat, ulama dan kiai untuk mencaci maki pemerintah, untuk menghina pemerintah agar tidak percaya kepada pemerintah. Siapapun dia. Dan oknum-oknum Habib yang memprovokasi ulama dan kiai dan masyarakat agar membenci ulama-ulama NU, membenci tokoh-tokoh NU, agar menjauhi NU dan lebih harus mengikuti organisasinya, harus mengikuti deweknya. Itu pecah belah bangsa, itu pecah umat. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Kalau bicara pemecah belah umat dan bangsa, ada ciri-cirinya. Apa? Satu itu yang tadi. Mereka oknum-oknum Habib yang di dalam panggungnya memprovokasi masyarakat agar membenci pemerintah negara Republik Indonesia, agar tidak percaya pada pemerintah negara Republik Indonesia, agar meruntuhkan presiden, wakil presiden, agar membenci pejuang-pejuang yang ada di pemerintah, para jenderal, TNI, Polri, agar program-program pemerintah tidak berjalan. Nah, itu pemecah belah bangsa, itu pemecah belah umat, dan itu tidak pernah dilakukan oleh duriah-duriah Wali Songo yang sedang berjuang ya membuka kedok-kedok kepalsuan nasab yang diklaim oleh oknum-oknum Balawi cucu Nabi, tetapi sebetulnya bohong dan dusta. Ayo, siapa oknum-oknum Habib yang memprovokasi masyarakat, kiai dan ulama agar membenci Umaro, agar tidak percaya pada Umaro, ya? Siapa yang menyebarkan narasi-narasi PKI, narasi-narasi Yahudi Israel? Siapa? Itu pemecah belah umat dan bangsa. Buka, coba yang sadar, yang jelas. Ya, siapa yang sengaja memprovokasi masyarakat agar membenci pemerintah dengan memakai dalil agama, ayat Al-Quran dan hadis dan kitab dan ulama? Siapa? Ayo, siapa orang-orang yang mencaci maki pemerintah, presiden dan wakil presiden, jenderal-jenderal, program pemerintah semuanya agar tidak diikuti oleh masyarakat Indonesia dengan dibumbui dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dengan atasnamakan jihad dan jihad dan jihad? Siapa? Itulah pemecah belah umat, itu pemecah belah bangsa. Organisasi mana yang seperti itu? Itulah organisasi pemecah belah bangsa dan umat. Tahu? Ayo Melek, sampaikan ini. Saya yang bicara. Sudah terbukti berapa kelompok akibat orasi mereka, akibat dakwah mereka. Hampir-hampir Indonesia terjadi chaos ya oleh oknum-oknum Habib yang menggelorakan di panggung-panggung untuk menghasut masyarakat agar membenci pemerintah, membenci presiden, wakil presiden. Tidak peduli itu wakil presiden seorang ulama sekalipun, dituduh komunis, dituduh PKI dan sebagainya. Siapa? Itulah pecah belah umat, itu pecah belah bangsa, itu pecah belah Indonesia. Itulah penoda agama Islam. Dan itu tidak ada di keturunan Wali Songo yang sekarang sedang berjuang. Ya, enak aja lu ngomong. Emangnya yang mempertahankan negara Republik Indonesia ini hanya kamu-kamu aja? Emangnya yang berjuang untuk Indonesia dan menjaga Indonesia dan kelangsungan negara Republik Indonesia
menjaga Pancasila, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Partai Bhinneka, kelompok lu doang. Enak aja lu ngomong ya. Mikir, jangan hanya ngaku-ngaku nuduh orang aja, malam-malam dewek pedia dong ente nyaho dia saha. Oke, ayo kepada seluruh keturunan Wali Songo, Laskar Sabilillah yang sedang berjuang untuk NKRI, untuk UNPAD, untuk menjaga ulama-ulama Nusantara pribumi yang benar-benar menjaga dan berjuang untuk mereka. Teruskan perjuanganmu, saya mendukung selamanya. Hapuskan itu orang-orang yang ngaku-ngaku pejuang NKRI, ngaku-ngaku perekat NKRI, ngaku-ngaku cinta bangsa, tapi sesungguhnya mereka orang-orang yang berhati yang kotor, yang justru akan menguasai rakyat Indonesia dengan cara yang halus, dengan merubah-rubah sejarah para ulama, para wali, memasukkan kuburan, memasukkan sejarah-sejarah silsilah nasab para ulama-ulama Nusantara. Itu penjahat yang sejahat-jahatnya, yang harus di bumi hanguskan di negara Republik Indonesia. Dilakukan oleh siapapun dia. Yo, kita sadar, kita jaga. Jangan ada di Indonesia, khususnya di Banten, seperti itu. Banten tetap Banten. Banten punya ciri khas. Banten dari dulu tidak pernah punya ciri khas Balawi, tidak ada. Banten dari dulu tidak pernah ada ciri khas Balawi. Banten punya ciri khas tersendiri. Orang Banten kelihatan Bantennya. Ya, tidak akan bisa dibalawikan. Insyaallah biiznillah biquwatil qudratillah. Ayo merah putih NKRI, merah putih berkibar Pancasila. Ya, ayo kita bersama pemerintah menjaga negara Republik Indonesia, mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat negara Republik Indonesia. Bersama pemerintah, TNI dan Polri, kita selamatkan, kita amankan nanti untuk Pilpres tahun 2024. Jangan dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang politisasi agama, politik identitas, pemecah belah umat dan bangsa, yang bikin kisruh nanti di tahun 2024. Ya, kita jaga Indonesia ini. Yuk kita bersama pemerintah, TNI Polri untuk menjaga aman damai negara Republik Indonesia. Lillahi ta'ala, tapi untuk Allah ta'ala, karena Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.